Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya ganggu ibu sebentar boleh? Iya, ada apa Bu? Hari ini boleh kita ngobrol sedikit agak lama, nggak apa-apa bu? Iya boleh, nggak apa-apa. Ada apa ya? Ya, saya lihat beberapa hari ini ibu tampak murung. Apa ibu mempunyai permasalahan bu? Iya Bu, kemarin ada orang tua yang memberi kritikan dan saran kepada kami tentang pembelajaran daring yang dilaksanakan selama ini. Mereka mengatakan anaknya malas Bu belajar dari rumah. Terus ada lagi bu permasalahan selain itu bu? Iya ada Bu, orang tua belum bisa membagi waktu untuk meluangkan waktunya dalam menemani dan membimbing anak mereka belajar di rumah, sehingga anak mereka malas belajar Bu. Terus ibu bisa menjelaskan bagaimana cara ibu memberikan saran kepada orang tua untuk mengatasi anak yang anaknya malas belajar di rumah tadi bu? Iya ada Bu, saran saya kepada orang tua agar dapat meluangkan waktunya dalam membimbing dan menemani anak mereka belajar dari rumah, walaupun itu hanya sebentar Bu, misalkan sekitar 15 menit cukup. Oh, berarti orang tua harus bisa benar-benar ya bu meluangkan waktunya untuk membimbing anaknya belajar di rumah. Iya Bu. Terus apa saran dari ibu lagi untuk mengatasi anak yang malas belajar tadi bu? Selain itu, saran saya sebagai guru adalah memberikan tugas kepada anak menggunakan bahan dan media yang mudah didapat anak di sekitar lingkungan anak Bu, seperti misalkan gelas atau piring yang ada di rumah dalam kegiatan menghitung jumlah bilangan Bu. Nah, begitu. Berarti saran yang ibu berikan kepada orang tua tersebut, pertama orang tua harus bisa membagi waktunya untuk menemani anaknya belajar di rumah. Terus yang kedua, ibu memberikan bahan atau media yang mudah dan menarik yang ada di sekitar lingkungan anak. Coba ibu berikan contoh lain agar anak lebih senang dan rajin belajar di rumah bu. Contohnya misalkan Bu, anak diajak menghitung jumlah tanaman yang ada di halaman rumah mereka. Selain itu, orang tua juga dapat mengenalkan jenis kendaraan yang ada di rumah, misalkan membedakan antara motor dan sepeda ataupun dengan mobil. Menurut ibu, apa saran ibu sudah cukup? Belum cukup Bu. Terus usaha apa yang akan ibu lakukan untuk mengatasi anak yang malas belajar di rumah tadi bu? Usaha saya yang akan saya lakukan adalah melaksanakan pembelajaran secara luring dengan mendatangi anak ke rumah. Terus bagaimana hubungan ibu dengan anak ketika ibu melakukan pembelajaran luring tadi? Hubungan saya dengan anak tersebut baik dan menyenangkan Bu, karena anak lebih suka belajar bersama guru daripada orang tua, karena mereka lebih senang belajar bersama guru seperti kita melaksanakan pembelajaran tatap muka seperti biasanya Bu. Jadi kalau saya simpulkan, saran ibu kepada orang tua kepada anaknya yang malas belajar di rumah pada saat pembelajaran daring ini, ibu melaksanakan pembelajaran secara luring agar anak lebih senang dan rajin belajar di rumah. Benar seperti itu bu? Iya seperti itu Bu. Berarti ibu sudah mengerti apa yang harus ibu lakukan agar anak rajin belajar di rumah. Iya. Nah, dari diskusi kali ini bu, apakah ibu mendapat manfaat dari permasalahan ini? Iya, banyak sekali manfaat yang saya dapat Bu dari permasalahan ini. Seperti saya mengenali permasalahan murid yang malas belajar dari rumah saat pelaksanaan pembelajaran daring selama ini, sehingga
sehingga saya memberikan saran positif bagi orang tua agar lebih meluangkan waktunya untuk anak dalam membimbing mereka belajar. Jadi bisa Ibu ceritakan kembali Bu dalam mengatasi permasalahan tentang anaknya yang malas belajar di rumah tadi Bu. Ya Bu, saran saya yang pertama, saya memberikan saran kepada orang tua agar dapat membagi waktu untuk meluangkan waktunya bersama anak di rumah sehingga anak merasa ditemani dalam belajar Bu. Saran saya yang kedua adalah saya memberikan bahan atau media pembelajaran yang mudah didapat dan menarik yang ada di sekitar lingkungan anak. Saran saya yang ketiga, saya akan melakukan kegiatan pembelajaran secara luring dengan cara mendatangi anak ke rumah. Karena anak lebih antusias belajar bersama guru sehingga anak lebih termotivasi untuk belajar. Bagus Bu. Lalu langkah awal Ibu yang segera lakukan apa Bu untuk mengatasi anak yang malas belajar di rumah tadi? Ya, langkah saya yang pertama adalah saya akan melaksanakan pembelajaran secara luring. Terus siapa Bu yang dapat membantu Ibu dalam melaksanakan hal tersebut? Ya, saya akan meminta bantuan teman sejawat dan kepala sekolah dalam pembelajaran secara luring ini untuk memberikan saya saran dan masukan yang bermanfaat. Sip Bu, saya dukung Ibu, semoga Ibu bisa. Ya, terima kasih Bu. Setelah saya mengamati kegiatan coaching antara ibu dan rekan sejawat dalam model Tirta, coach sudah dapat mencapai tujuannya dalam mengatasi anak yang malas belajar di rumah tadi, yang mana coach dapat mengidentifikasi masalah sehingga dapat menggali potensi yang dimiliki coach, dan coach dapat mengembangkan potensinya dengan rencana aksi yang akan dilakukan sehingga pada akhirnya coach dapat mengatasi anak yang malas belajar di rumah tadi pada saat pembelajaran secara daring saat ini dengan cara menemukan solusi dan mengatasi permasalahan itu dengan sendiri, yaitu dengan kegiatan atau tindakan yang akan dilakukan adalah dengan pembelajaran secara luring yang merupakan sebuah komitmen dan keputusan yang diambil dengan penuh tanggung jawab. Saya rasa sudah cukup Bu. Terima kasih Bu.